Sadatul Afadil Hadratul Mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyaikh, para kiai, guru-guru umat yang kita hormati segenap penasehat, pimpinan dan pengurus BKM Masjid Al-Irma beserta seluruh jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Adik-adikku sekalian, kebanggaan kita dari SDIT Al-Irma. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyyathumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca ayat-ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah, ketentraman ke dalam setiap ahli majelisnya, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk mendapatkan semua keutamaan yang telah disebut tadi tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, menarik sekali bahwa di dalam Al-Quranul Karim hanya ada satu cita-cita yang ditanamkan oleh seorang ibu kepada janin yang masih ada di dalam kandungannya. Dari suatu keluarga yang mulia, sang ibu yang mengandung memohon kepada Allah, bahkan menadarkan anaknya itu untuk menjadi apa yang diharapkannya, apa yang menjadi cita-citanya. Cita-cita apakah kiranya yang ditanamkan seorang ibu kepada janin yang masih ada di dalam kandungannya, seperti yang dicontohkan, dikisahkan oleh Al-Quranul Karim? Apakah cita-cita menjadi presiden? Bukan. Apakah cita-cita menjadi wakil presiden? Bukan. Apakah cita-cita menjadi gubernur Sumatera Utara? Bukan. Apakah cita-cita menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ekonom, menjadi ahli-ahli di berbagai bidang? Ternyata cita-cita itu cita-cita yang luar biasa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, Id qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika qalat telah berkata, siapa yang berkata? Imra'atu Imrana, istrinya Imran. Siapakah Imran? Yang dengannya dinamai surah Ali Imran, seorang lelaki yang soleh dan mulia. Dalam satu riwayat disebut sebagai saudara Nabi Zakaria alaihi salam, dari keturunan Bani Israel, dari keturunan Sayyidina Yakub alaihi salam bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dari keluarga yang mulia, dari garis keturunan yang mulia, yang telah dipilih Allah. Seperti dalam surah Ali Imran, Allah juga menetapkan telah memilih Adam dan juga Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas semua alam semesta. Maka sang istri ketika mengandung, id qalat imra'atu Imrana, ingatlah ketika istrinya Imran itu berkata, Rabbi, duhai Rabb kami, duhai Rabbku, duhai penciptaku, duhai pemeliharaku, duhai pemberi rizkiku, duhai pengatur segala urusanku, duhai penguasaku, ini sesungguhnya aku nadartu, aku bernadar. Sesungguhnya aku menadarkan ma fi batni, bayi yang ada di dalam kandunganku ini, muharrara, nantinya engkau terima untuk menjadi orang yang memakmurkan Masjidil Aqsa, yang beribadah di Masjidil Aqsa dan melayani orang-orang yang beribadah di Masjidil Aqsa. Maka inilah cita-cita yang dicontohkan di dalam Al-Quran, ditanamkan oleh seorang ibu kepada anaknya sejak dini, sejak awal, bahkan ketika anak itu belum lahir, untuk menjadi pemakmur masjid, untuk menjadi orang yang hatinya tertaut kepada masjid. Yang orang yang hatinya tertaut kepada masjid itu termasuk satu di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang orang yang memakmurkan masjid itu, dia beribadah dan melayani orang-orang yang beribadah di masjid. Yakni dalam hal keluarga Imran ini, masjid mereka adalah Masjidil Aqsa. Masya Allah, tabarakallah, maka bisa menjadi satu tuntunan bagi kita. Sebelum segala sesuatu yang lain, mari kita citakan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita agar menjadi pemakmur masjid. Adapun yang selain itu sambilan. Cita-cita apa, Pak? Pemakmur masjid. Profesi sekarang pemakmur masjid. Sambilannya Presiden Republik Indonesia. Cita-cita apa, Pak? Pemakmur masjid. Profesi sekarang pemakmur masjid. Sampingannya dokter spesialis bedah syaraf. Cita-citanya apa, Pak? Pemakmur masjid. Profesi sekarang pemakmur masjid. Sampingan calon wali kota Medan. Cita-citanya apa, Pak? Pemakmur masjid. Profesi sekarang pemakmur masjid. Sampingan
kontraktor 7.000 unit perumahan. Semua ketika bercita-cita menjadi pemakmur masjid, maka dia menjadi keluarganya Allah. Menjadi orang yang hatinya tertaut kepada rumahnya Allah. Disebut rumahnya Allah bukan berarti Allah tinggal di situ. Disebut Baitullah bukan berarti Allah tinggalnya di situ. Maka kalau di dalam kitab-kitab sebelumnya ada istilah anak Allah, juga bukan berarti anak biologis. Tetapi anak manusia yang dicintai Allah. Sebagaimana pemakmur masjid itu keluarga Allah, jangan ditanya maksudnya keluarga iparnya atau mertuanya atau bagaimana. Bukan. Tetapi adalah manusia-manusia yang dicintai Allah, dibela Allah, disayang Allah. Karena tertaut dengan masjid yang merupakan rumah Allah. Ustadz, kalau cita-cita kok menjadi pemakmur masjid, apakah nanti rizkinya nggak sempit? Karena ngurusin masjid tidak ada gajinya. Karena ngurusin masjid tidak ada salarinya. Karena ngurusin masjid banyak yang tanpa honorarium. Maka Allah menjawab dalam kisah Maryam, bayi yang dikandung tadi, yang kemudian dilahirkan. Inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan. Maka Allah telah menerima nadar itu sehingga Allah mewahyukan kepada Nabi Zakaria alaihi salam yang Allah tugaskan untuk merawat bayi Maryam karena ayahnya sudah wafat, untuk membuatkan mihrab di dalam Masjidil Aqsa khusus untuk beribadahnya Sayyidah Maryam. Ketika Maryam beribadah di Masjidil Aqsa, apa yang terjadi padanya? Bahkan Nabi Zakaria alaihi salam pun takjub. Bahkan Nabi Zakaria alaihi salam pun heran. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat di mana Maryam beribadah, di mihrab tempat dia berzikir, rukuk dan sujud, maka Nabi Zakaria selalu menjumpai di sisi Maryam terdapat rizki yang berlimpah. Qala anna laki hada. Maka Nabi Zakaria bertanya, kamu dapat rizki ini wahai Maryam, dari manakah? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Orang yang berkhidmah untuk rumahnya Allah, melayani keperluan umat yang merupakan tamu-tamunya Allah, menjadi bekerja di rumahnya Allah, pasti tidak disia-siakan oleh Allah. Kira-kira begini, Pak. Kalau ada tetangga kita, rumahnya besar, halamannya luas, di halamannya ada banyak rumput tinggi. Kemudian dia tidak sempat untuk menyiangi rumput itu dan tidak sempat untuk menyapu sampah-sampah dedaunan yang berserakan. Lalu kita suatu hari berinisiatif membantu, membersihkan rumput-rumput liarnya, menyapu, mengumpulkan sampahnya, merapikan tanaman-tanaman hias, dan menjadikan halaman rumah itu rapi dan bersih. Pertanyaannya, kalau Bapak pemilik rumah itu, apa tega membiarkan orang ini tidak disuguh barang segelas minuman?
Enggak. Kalau kita pemilik rumah yang berkemanusiaan pasti akan mengeluarkan barang sedikit hidangan. Mungkin ada kue lumpur, ada pastel, ada sus isi fla, begitu ya. Ada minuman air madu Trisno. Masya Allah. Untuk menyuguh, Pak, kalau capek istirahat dulu, Pak, silakan. Mohon maaf seadanya ya, kami senang sekali, Masya Allah, terima kasih. Nggak sempat bersihin halaman, malah dibersihin sama Bapak. Umumnya itulah yang akan terjadi. Tidak mungkin pemilik rumah tega membiarkan orang yang membersihkan rumahnya, mengurusi rumahnya, itu tangannya hampa. Pasti ada sesuatu yang diberikan. Maka bagaimanakah Rabb semesta alam? Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ikut membantu menjaga rumahnya, membersihkan rumahnya, membuat nyaman rumahnya, memakmurkan rumahnya, memasang AC di rumahnya, memasang kipas di rumahnya, menyedot debu karpet di rumahnya, melakukan segala sesuatu yang membuat rumah Allah ini semakin nyaman bagi tamu-tamunya. Maka tentu Allah tidak tinggal diam, Dia akan memberikan yang sepantasnya diberikan. Kok kita tidak seperti Maryam yang kemudian rizkinya langsung berlimpah di sisinya? Tentu makna rizki bukan hanya benda-benda. Makna rizki bukan cuma barang-barang yang terlihat, yang siap pakai. Bahkan dianugerahi istri yang salihah, tentu juga rizki. Dianugerahi suami yang soleh, yang meskipun makmur dan kaya tidak macam-macam, baik-baik, ahli masjid, tentu juga adalah rizki. Dikaruniai anak-anak yang solihin dan solihat, yang mau ngaji, mau menghafal Quran, yang mau sekolah, pinter di sekolah, berprestasi, tentu juga adalah rizki. Diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga adalah rizki. Diberikan, tidak mengkhawatirkan utang meskipun punya. Diberikan rizki ketenangan hati, diberikan rizki kesehatan seluruh anggota keluarganya. Ini juga adalah rizki yang sangat berharga dari sisi Allah, yang mungkin tidak kita sadari, boleh jadi bagian dari apa yang Allah anugerahkan karena memakmurkan rumahnya, karena mengurusi rumahnya, karena meramaikan rumahnya, mengisinya dengan soft-soft salat yang rapi, mewangikannya dengan haruman, menjadikannya sejuk dengan air kondisioner, menjadikannya nyaman untuk tilawah, nyaman untuk baca Quran, nyaman untuk pengajian, nyaman untuk berbagai kebaikan. Maka ini akan menjadi penjaga nilai-nilai yang luar biasa bagi kita. Jadi memakmurkan masjid dan melahirkan para pemakmur masjid, mendidik anak-anak kita juga untuk mencintai masjid, mendidik anak-anak kita untuk terbiasa dengan masjid, untuk menjadi pewaris peradaban kelak, mereka yang juga insya Allah akan melanjutkan bagaimana memakmurkan masjid kita di waktu-waktu yang akan datang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendekatkan anak-anak kita pada masjid, ini menjadi wasilah pendidikan, menyiapkan mereka menjadi generasi yang rabbani, generasi yang penuh dedikasi, yang setia kepada Allah dan Rasul-Nya, yang siap berkorban dan berjuang untuk dinul Islam, yang siap
untuk menjadi para mujahid dan mujahidah yang beriman dengan keimanan yang paripurna, yang berhijrah selalu mau meninggalkan keburukan menuju kebaikan, yang berjihad, yang berjuang dan rela berkorban untuk kebaikan agama, nusa dan bangsa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita mentaati apa yang dipesankan Allah. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah mengatakan wal yahsya, dan hendaklah takut. Siapa yang hendaklah takut? Alladzina, orang-orang yang lau taraku, seandainya mereka meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka nanti, dzurriyyatan, anak cucu, generasi penerus, di'afan, dalam keadaan lemah, khafu, yang mereka senantiasa khawatir, alaihim, atas mereka, falyattaku, maka hendaklah mereka bertakwa Allah, kepada Allah, wal yaqulu, dan hendaklah mereka mengucapkan qaulan, perkataan sadidan, yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9 ini, wal yahsya, dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan anak cucunya, generasi penerus di belakang mereka nanti, dalam keadaan lemah-lemah, yang selalu mereka khawatiri keadaannya. Falyattaqullaha, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian awal dari surat An-Nisa ini banyak membicarakan tentang pembagian waris. Allah menurunkan hukum tentang pembagian waris secara detail, bahkan dalam bentuk pecahan-pecahan bagi masing-masing pihak untuk mendapatkan bagiannya ketika seseorang meninggal. Dan di ayat-ayat itu rangkaiannya dibuka dengan kalimat ini, hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatiri keadaannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Mungkin ada yang salah faham, mengira kalau begitu supaya kita tidak khawatir tentang anak cucu kita nanti, wariskanlah mereka dengan harta yang banyak, supaya mereka tidak perlu kita khawatirkan, supaya mereka tidak rapuh, tidak lemah, tetapi kokoh. Tetapi mau sebanyak apapun yang diwariskan kepada anak cucu, justru pemahaman kita terhadap ayat ini tidak akan pernah cukup jika sebagai orang tua kita tidak mempersiapkan bekal abadi untuk mereka, yaitu ketakwaan kepada Allah dan perkataan yang jujur, perkataan yang lurus di dalam mendidik mereka. Mau sebanyak apa harta yang diwariskan? Wah, saya ini dari keluarga yang kaya 7 turunan. Loh kok bapak miskin? Saya keturunan ke-8. Sejarah membuktikan sebanyak apapun harta diberikan, tidak akan pernah cukup kalau tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Diiringi dengan kejujuran dan kalimat lurus. Misalnya, Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah dari Bani Umayyah, ketika meninggal dunia, warisannya dibagi-bagi.
Masing-masing anaknya selain mendapatkan hewan ternak yang tak terhitung, lahan-lahan pertanian yang luas, dan berbagai bentuk properti, maka tiap anaknya Al-Walid bin Abdul Malik sang khalifah ini mendapatkan jatah masing-masing anak 40 juta dinar. Berapa, Pak? 40 juta dinar. Itu di luar hewan ternak, di luar kebun-kebun, di luar berbagai bangunan. Mendapatkan satu orangnya 40 juta dinar. Berapakah 40 juta dinar itu, Pak? Satu dinar itu 4,25 gram emas 22 karat. Kita hitung harga simpel, satu dinar itu 4 juta rupiah. Maka 4 juta dikalikan 40 juta, ketemunya 160 triliun. Setiap anak mendapatkan warisan 160 triliun. Ketika Al-Walid wafat, dia digantikan adiknya, namanya Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik wafat, dia digantikan oleh sepupu sekaligus adik iparnya, namanya Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terjadi ketika Umar bin Abdul Aziz akan meninggal? Dihitung warisannya. Maka setiap anak kira-kira akan mendapatkan 8 dirham. Setiap anaknya Umar bin Abdul Aziz akan mendapatkan 8 dirham. Berapakah satu dirham itu? Satu dirham itu 3,5 gram perak. Maka sekarang ini 8 dirham kira-kira senilai 640.000 rupiah. Dua khalifah sebelumnya masing-masing anaknya warisannya 160 triliun. Sekarang Umar bin Abdul Aziz meninggal, anaknya warisannya 640.000 rupiah, 640.000 ripis. Maka adik iparnya Umar bin Abdul Aziz, namanya Maslamah bin Abdul Malik, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jangan tega begitu sama anak. Mosok anak satu warisannya cuma sedikit banget. Wasiatkanlah anakmu kepadaku karena aku adalah pangeran yang paling kaya di antara pangeran-pangeran Bani Umayyah. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai Maslamah, tenanglah karena aku sudah menitipkan mereka kepada yang lebih kaya daripada kamu. Kata Maslamah, siapa yang lebih kaya daripada aku? Kata Umar bin Abdul Aziz, Allah. Aku titip anak-anakku kepada Allah yang lebih kaya daripada kamu. Lebih baik daripada kamu membantu anakku, kamu hitung-hitung hartamu, lalu siapkan jawabanmu nanti ketika Allah bertanya, dari mana kamu mendapatkannya, kemana kamu membelanjakannya. Hanya dalam tempo kurang dari 20 tahun kemudian, apa yang terjadi? Daulah Bani Umayyah tumbang. Anak-anaknya Al-Walid bin Abdul Malik berceceran terpencar menjadi para buronan. Bahkan mereka kadang harus bertahan hidup dengan meminta-minta. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi pembayar-pembayar zakat terbesar pada zamannya. Menjadi para infaker terbesar pada zamannya. Menjadi para ahli sedekah yang terbesar pada zamannya. Kenapa bisa begitu? Karena menunaikan amanat ayat ini, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti setelah program yang akan disampaikan oleh panitia Gerakan Amal Soleh. Dipersilahkan. Episode kedua, ganti kostum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita untuk menyiapkan generasi penerus itu, kunci pertama falyattaqullaha,
maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi ternyata kebaikan anak-anak kita dimulai dari ketakwaan orang tuanya. Tidak dapat tidak siapa yang menginginkan agar anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang saleh, anak-anak yang membawa perubahan, membawa kebaikan bagi umat, dia harus mengawali dari pribadinya sebagai orang tua agar menjadi orang tua yang bertakwa. Betapa banyak hari ini orang tua yang ingin anaknya menjadi seperti Imam Syafi'i, umur 7 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal banyak hadis, ya. Tetapi ketika ditanya apakah sanggup menjadi orang tua seperti orang tuanya Imam Syafi'i, kita semua pasti angkat tangan. Tentu memang tidak harus sampai seberat itu, sedahsyat itu supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi paling tidak kita punya komitmen bersama untuk menjadi orang tua yang bertakwa. Makna bertakwa ini di mana kemudian kita memahami ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam beberapa aspek. Misalnya takwa yang oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab disebutkan maknanya adalah hati-hati. Maknanya adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari perkara-perkara yang bisa merusak hidup kita. Baik yang berupa asupan, misalnya asupan yang haram, makanan yang haram, ataupun perbuatan, yakni kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang asupan misalnya dicontohkan bagaimana dahulu orang tua dari, dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah, dalam riwayat lain adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu ketika satu kali beliau belum menikah, jadi menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik itu dimulai bahkan sebelum punya anak, bahkan sebelum punya pasangan. Ketika si pemuda ini sedang menyeberang di sebuah sungai, maka ada buah delima mengambang di air. Hanyut. Karena perutnya lapar, beliau tanpa pikir panjang mengambil buah delima itu dan memakannya segigit. Di saat itulah baru beliau ingat, baru beliau sadar bahwa lo ini punya siapa? Apakah pemiliknya ridho kalau buah delima ini aku makan? Jangan-jangan pemiliknya tidak ridho yang menjadikan buah delima ini haram ku makan. Maka dengan gigih dia susuri tepian sungai tersebut, mencari tempat di mana ada pohon delima yang dahannya menjuntai ke arah sungai yang sedang berbuah, yang memungkinkan bahwa itulah asal muasal dari buah delima yang tadi sudah dia gigit. Ditemukanlah pohon itu dan di sisinya ada sebuah pondok, ada sebuah rumah. Beliau pun mendatangi rumah itu dan menemui pemiliknya. Singkat cerita, ketika disampaikan bahwa dia telah menggigit buah delima itu karena laparnya, sedangkan dia belum tahu bahwa buah delima itu apakah sudah halal atau belum dari pemiliknya, maka dia meminta halalnya. Sang pemilik kemudian mengatakan, saya halalkan untukmu syaratnya engkau mau menikah dengan putriku, yang putriku itu buta, bisu, tuli, lumpuh.
Masya Allah, seberat itu ujian untuk mendapatkan halalnya makanan yang sudah terlanjur digigit. Tapi demi supaya apa yang ada dalam perutnya itu halal, maka dia mengatakan, bismillah saya sanggup. Setelah diakad nikahkan, dipertemukan dengan istrinya, maka dia terkejut ternyata istrinya itu tidak buta, tidak bisu, tidak tuli, tidak lumpuh. Sang ayah lalu menjelaskan, saya mengatakan anak saya ini buta, maksudnya dia tidak pernah melihat yang haram. Dia tuli, dia tidak pernah mendengar yang sia-sia. Dia bisu, dia tidak pernah berbicara dusta ataupun bergunjing ataupun beromong kotor. Dia lumpuh, artinya dia tidak pernah melangkah ke tempat-tempat kemaksiatan. Masya Allah, ini tentu menjadi gambaran bagi kita bagaimana luar biasanya seorang yang bertakwa akan diberi Allah anugerah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa pula bisa bermakna tirakat, mujahadah, beribadah, dan melaksanakan amal-amal soleh, ketaatan, dengan niat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi niat untuk darinya Allah akan menjaga, akan memperbaiki keturunan-keturunannya nanti. Jadi ibadahnya orang tua itu bermanfaat bagi anak keturunannya. Kesolehannya orang tua itu bermanfaat bagi anak cucunya. Di dalam Al-Quranul Karim, di surah Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat, dalam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, di episode terakhir, ada cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa menegakkan kembali dinding yang hampir rubuh di sebuah kota. Di saat itu nantinya Khidir menjelaskan kenapa mereka menegakkan dinding itu yang hampir rubuh itu, karena di bawah dinding yang hampir rubuh itu terdapat harta simpanan yang kelak akan bermanfaat bagi dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Pertanyaannya, apa yang membuat Allah sampai mengirim dua makhluknya yang paling mulia, yaitu Nabi dan Rasul Ulul Azmi, pemimpin Bani Israel, Musa alaihi salam, beserta gurunya, untuk menolong dua anak yatim, menyelamatkan harta simpanan mereka kelak? Apa yang menjadikan kedua anak yatim itu mendapatkan pertolongan sedemikian dari Allah? Ternyata alasannya sederhana. Wa kana abuhuma sholihan. Karena bapak kedua anak yatim tersebut dulunya adalah orang yang soleh. Dalam tafsir disebutkan ternyata bukan bapak langsung, tetapi kakek ketujuh. Jadi kesolehan kakek yang ketujuh masih bermanfaat kebaikannya untuk cucu yang ketujuh. Maka barangkali hari ini bapak ibu semua menjadi orang soleh, menjadi orang yang siap membantu perjuangan di jalan Allah, termasuk di sekolah kita, di SDIT Al-Irma ini, membantu memfasilitasi adik-adik kita yang menempuh pendidikan, yang amal jariah pendidikan itu menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, aliran pahalanya lebih deras dan lebih panjang daripada membangun sarana fisik meskipun itu cuma masjid. Kenapa? Kalau masjid ini pahalanya terus mengalir selama masjidnya dipakai beribadah. Tetapi kalau mendirikan sekolah, membantu pendidikan, maka pahalanya bukan cuma karena bangunannya dipakai oleh murid-muridnya untuk belajar,
Tapi ketika murid-murid ini yang nanti belajar ini tumbuh dewasa, mereka pinter, mereka soleh, mereka bahkan nanti juga mengajar, maka pahalanya tidak putus, mengalir terus beranak pinak dari semua amalnya si anak yang sekolah ini, sampai muridnya si anak yang sekolah ini, sampai muridnya si anak yang sekolah ini, terus menerus tidak putus, ila yaumil qiyamah. Seperti multi level marketing, tidak habis-habis. Maka nanti silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi panitia jika menyisihkan harta untuk pendidikan ini ternyata luar biasa dahsyatnya. Dan betapa banyak orang keturunannya diberkahi menjadi orang-orang soleh, bukan karena mereka pinter mengajar anak-anaknya, bukan karena mereka pinter parenting, pinter ilmu keayah bundaan untuk mendidik putra-putrinya, tapi karena mereka peduli kepada anaknya orang lain, peduli kepada anak yatim dan anak duafa, peduli kepada pendidikan orang-orang yang lain, sehingga anak-anak mereka dijaga oleh Allah menjadi para alim, para saleh. Ada cerita tentang seorang kakek disebut mu'alaf karena dulu kejawen tulen. Kakek ini namanya Podirono. Tapi kakek ini begitu mengenal Islam, cintanya kepada ulama, cintanya kepada Islam luar biasa. Kiai-kiai yang pengen bangun pondok dibantu. Kiai-kiai yang pengen mendirikan madrasah dibantu. Dan beliau ini ketika naik haji, pada zaman itu haji, begitu sampai di pelabuhan Jeddah mau ke Madinah, itu pilihannya nyewa onta atau nyewa oto. Oto itu mobil zaman kuno. Dan zaman itu nyewa oto itu harganya berlipat-lipat kali jauh lebih mahal daripada menyewa onta. Maka ada cerita, ini yang menceritakan Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Podirono itu kemudian memberi uang kepada kiai-kiai dari Sarang, Rembang, yang mau ke Madinah untuk nyewa oto. Ini Pak Kiai untuk nyewa oto ya Pak Kiai, untuk nyewa oto. Kemudian beliau berangkat duluan dengan oto juga. Ternyata Pak Kiai ini berpikir lebih visioner. Uangnya dikumpulin, disimpan, mereka tetap naik onta ke Madinah. Lalu uang yang seharusnya untuk nyewa oto itu dibawa pulang ke Rembang, dipakai untuk bangun pondok. Nah, anak cucunya Podirono sekarang sudah sampai level buyutnya Podirono, itu sekarang menjadi ulama-ulama besar, menjadi kiai-kiai dahsyat, menjadi orang-orang yang pemuka agama semua. Padahal simbah buyutnya tadi disebut masih mu'alaf. Kejawen tulen, tidak ngerti agomo, tidak ngerti syariat, bukan darah kiai, bukan dzurriyyah ulama. Tetapi karena kepeduliannya kepada pendidikan, karena kemudian suka membantu pesantren, suka membantu madrasah, sekolah-sekolah Islam, maka ternyata Allah memuliakan keturunannya. Ini contoh bagaimana ketika kita memiliki kepedulian seperti itu, Allah yang akan menjaga kita dan anak keturunan kita. Sebagaimana kita hari ini seperti ini mungkin adalah doanya kakek-kakek kita. Mungkin kita hari ini seperti ini adalah karena kesolehannya leluhur kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kesolehannya orang tua akan menjadi kebaikan yang luar biasa bagi anak-anaknya. Falyattaqullaha, maka dulu guru kami Allahu yarham Kiai Mu'tamid Khalil, kalau ada santri yang nakal, kalau ada santri yang susah dididik, kalau ada santri yang susah ngajinya, ya tidak bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal pondok, kegiatan pondok, pertama-tama yang dipanggil bukan santrinya, tapi orang tuanya.
Ketika orang tuanya dipanggil kemudian diberitahu, Bapak, Ibu, tolong dibantu putranya supaya mondoknya lancar, supaya ngajinya beres, supaya pinter. Bagaimana caranya Pak Kiai kami membantu anak kami? Beliau biasanya memberi amalan, tolong bangun ya Pak, setengah jam sebelum subuh. Nanti diniati sholat 2 rakaat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Alam Taro. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Alam Nasroh. Nanti kemudian salam, berdiri lagi untuk witir, cukup 1 rakaat, baca Kulhu. Baca surat Al-Ikhlas, terus doakan anaknya. Jadi itu biasanya Pak Kiai selalu memberikan amalan kepada orang tuanya supaya anaknya ini mondoknya beres. Supaya anaknya ini tekun, supaya anaknya ini mau ngaji. Pertama-tama dari orang tuanya. Dan orang tua yang rajin mendoakan anaknya, yang selalu memohon kepada Allah untuk memberi taufik dan bimbingan kepada anak-anaknya. Yang semoga anak-anaknya selalu menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, anak-anak yang soleh. Doa-doa orang tua ini juga bagian dari ketakwaan, adalah doa yang tidak sia-sia di sisi Allah. Doa ini adalah doa yang seperti dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doanya orang tua untuk anak seperti doanya Nabi untuk umatnya. Jadi doanya orang tua untuk anak itu seperti doanya Nabi untuk umatnya. Maka hendaklah kita memperbanyak doa untuk mereka, menjadikan tirakat, mujahadah ibadah-ibadah kita, juga agar Allah memberikan bimbingan selalu kepada mereka. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus. Ini kunci kedua supaya generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat, yang kokoh, yang tidak rapuh. Sehingga apa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi PR kita dalam mendidik anak-anak kita. Mengutamakan jujur, meskipun jujur itu berat. Anak kita masih kecil saja ada ujiannya untuk jujur, Bu. Ketika disuapi anaknya itu, disendokkan dari mangkok yang isinya bubur, nggak mau. Disendokkan dari dalam gelas yang isinya minuman manis, mau. Lalu si ibu demi supaya anaknya mau makan, nyendok dari mangkok, dimasukkan ke dalam gelas, lalu bilang, anaknya taunya dari dalam gelas, dikiranya minuman, ternyata ketika masuk itu makanan. Dan kemudian hidungnya ditutup supaya kemudian dia mau menelan. Insya Allah. Itu sudah ujian soal wal yaqulu qaulan sadida. Gimana caranya supaya anak mau makan? Subhanallah, bahkan sekarang ada anak-anak yang tidak tahu seperti apa rasanya lapar, Pak. Karena supaya dia mau makan biasanya dipegangin HP, dipegang game, disuruh nonton YouTube atau nonton TV. Lalu ketika dia tidak sadar, itulah kemudian dia dimasukkan makanan ke dalam mulutnya. Sehingga dia tidak pernah tahu rasanya lapar itu seperti apa. Karena belum lapar sudah disiapkan perangkat untuk membuat dia teralihkan perhatiannya. Lalu dia makan dengan tidak sadar. Jadi dia tidak sadar kalau dia itu makan. Kalau anak kami biasakan tawarin makan. Kalau tidak mau ya biarin. Tidak usah dipaksa. Tidak usah diskenario biar makan. Biarin. Ditawari makan kok tidak mau, ya biarin. Nanti lapar. Nah nanti kalau lapar insya Allah minta makan. Kalau lapar maka makanan apapun menjadi enak. Dia tidak kemudian pilih. Jadi ternyata kembali kepada sesuatu yang simpel, yang sederhana, itu lebih selamat, Bapak Ibu. Ketika kemudian kita mau pergi
Pamit kepada anak, kalau anak dipamitin, anaknya pengen ikut, anaknya jadi tantrum karena mau ikut. Karena tidak mau anaknya nangis, karena tidak mau anaknya tantrum, akhirnya apa? Pembantu disuruh gendong sebentar untuk lihat cicak. Nak, lihat nak, ada cicak, ada cicak. Lalu ibunya menyelinap, pergi. Itu anaknya mungkin nggak nangis, Bu, tapi anaknya belajar. Oh gitu caranya. Oke, nanti kalau aku sudah gede, aku bikin bapak ibuku melihat sesuatu yang membuat mereka senang. Mereka nggak tahu aku di belakang ngapain. Mereka nggak tahu aku di belakang mereka ngapain. Belajar. Maka lebih baik Pak Bu, kita itu pamit kalau mau pergi ya pamit betulan. Nah maaf ya, Bunda mau pergi. Gak lama kok, cuma 3 jam. Kamu di rumah ya, mau ikut. Gak boleh, kali ini gak boleh ikut. Karena acaranya gak mungkin membawa anak kecil. Dia mungkin sekali, 2 kali, 3 kali nangis. Nanti keempat dia sudah paham mana yang boleh ikut, mana yang tidak boleh ikut. Juga penting untuk memilih kosakata. Bapak-bapak ditanya anaknya, ayah mau pergi kemana? Kerjalah. Buat apa? Nyariin duit buat kamu. Yang buat dia itu berapa, Pak? Kalau saya misalnya pamit ditanya, Abah mau kemana? Nah, Abah pamit dulu ya. Abah mau berjuang. Berjuang itu apa, Bah? Nah, berjuangnya Abah, kali ini Abah mau pergi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada orang, supaya nanti kalau diamalkan orang kita dapat pahala. Kalau kita dapat pahala, nanti kita bisa sama-sama ke surga. Oh gitu. Iya, Labib berjuang juga ya di rumah. Anak bungsu saya namanya Labib, umur 4 tahun. Aku berjuang apa, Bah, di rumah? Di rumah berjuang. Bantu Umi sebisanya, nggak boleh rewel, nggak boleh nakal, tetap ngaji sama setor hafalan. Itu namanya berjuang. Oke, Bah, kita berjuang. Tos. Selesai. Jadi berjuang itu kosakata yang penting untuk dikenalkan kepada anak-anak kita. Wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mengucapkan perkataan yang lurus. Kenapa Indonesia ini penduduknya 280 juta, menemukan 11 orang untuk main sepak bola di Piala Dunia sulit? Jangan-jangan karena ibu-ibu. Apa, Bu? Anaknya di rumah dibilangin apa, Bu? Jangan lari-lari, nanti jatuh. Setiap kali lari sedikit ditakut-takuti, jangan lari-lari, nanti jatuh. Padahal 95% pekerjaan orang main bola adalah lari-lari. Sehingga sejak kecil anak-anak kita itu takut lari. Kenapa? Takut jatuh. Karena kata Bunda, kalau lari-lari nanti jatuh. Padahal pasti jatuh atau mungkin jatuh. Mungkin kan, belum pasti kan. Kalau dia bisa hati-hati nggak jatuh kan. Tapi dia takut duluan karena bundanya bilang jangan lari-lari nanti jatuh. Kalau sudah jatuh betulan, dimarahin pula. Nah kan bener jatuh kan. Bunda bilang juga apa? Jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Jangan lari-lari. Makin takut lari-lari. Makin takut mencoba hal baru. Makin takut untuk kemudian mengambil sesuatu yang ada resikonya. Itu anak-anak kita mentalnya begitu. Kalau bundanya menakut-nakuti segala sesuatu sejak kecil. Ada lagi bunda yang kalau anaknya jatuh, kemudian bilang, oh jatuh ya, ini batunya nakal ini, pasti gara-gara batu ini. Kamu batu nakal ya, bikin anakku jatuh ya. Udah saya nggak usah nangis, batunya sudah bunda hukum. Ada bunda yang begitu. Ini juga kurang baik karena
mengajari anak untuk suka menyalahkan yang lain. Nanti kalau kelas 9 dia ditanya, nak kok nilai matematikamu cuma 5? Jawabannya, habis batunya nakal sih Pak. Diubah sedikit menjadi habis gurunya nggak bisa ngajar sih Ma. Padahal sebenarnya dia yang kurang ikhtiarnya. Tapi dia akan selalu menemukan pihak lain untuk disalahkan dalam setiap hal yang dia kurang usaha. Itu akibatnya kalau suka bilang batunya nakal. Ada jenis ibu ketiga, ketika anaknya jatuh begitu dia mengatakan apa Bu? Nggak apa-apa ini, nggak sakit, cuma kayak gini aja. Udah nggak usah nangis, nggak sakit, kayak gini aja kok. Bagus Bun, kayaknya bagus, bikin anak menjadi tangguh. Tetapi kalau itu sakit betulan Bu, kita sedang mengajarkan anak itu untuk tidak peka. Nanti kalau ada orang menderita, cuma kayak gitu aja. Nanti ketika dihimbau ikut bantu bangun sekolah, udah bagus begitu masih minta bantuan. Dalam hatinya kan begitu. Lihat saudara di Palestina, didolimi Israel penjajah, bilang apa? Playing victim. Berlagak jadi korban aja itu orang-orang. Sulit untuk berempati kepada penderitaan orang lain. Kenapa? Karena dulu ketika dia bilang sakit, bundanya bilang, cuma kayak gitu, nggak sakit. Yang repot kalau ayahnya atau bundanya umur 65, asam uratnya kumat, kemudian, aduh lah ini sakit banget. Kayak gitu aja kok nangis. Udah tua Bu, malu. Jangan nangis malu-maluin. Nah, karena kemudian dia belajar untuk tidak mudah berempati. Itu berbahayanya kata-kata kepada anak-anak kita. Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang Bunda, namanya mendidik itu kata-kata dan urutan. Soalnya adalah kata-kata dan urutan. Ada dua orang ibu, sama-sama punya anak, anaknya sama-sama suka minum susu, dan sama-sama susah bangun pagi. Ibu pertama membangunkan anaknya dengan kata-kata, nak bangun nak, nanti kalau bangun ibu bikinkan susu deh, ayo toh bangun. Nanti kalau bangun ibu bikinkan susu, enak loh. Ibu pertama. Ibu kedua bilang apa Bu? Nak, bangun nak, itu sudah ibu bikinkan susu untukmu. Cepet ya nak, bangun ya nak, mumpung masih anget, ayo. Sama-sama capek membangunkan, sama-sama capek bikin susu. Bedanya apa Bu? Anak pertama diajari pamrih. Jangan melakukan sesuatu kalau kamu tidak mendapat sesuatu. Jangan mau bangun kalau kamu nggak dibikinkan susu. Maka kalau anak ini bangun susunya belum siap, marah-marah dia. Mana susunya mah? Aku udah bangunin loh. Bentar baru dibikin. Mama lelet Tapi anak kedua belajar ketulusan. Masya Allah, bundaku baik banget. Aku belum bangun aja udah dibikinkan susu. Enak lagi susunya. Kadang-kadang soal urutan saja menjadi sangat berbeda. Ketika kita ingin membesarkan anak kita dengan qaulan sadida, dengan ucapan yang lurus, dengan perkataan yang tidak bengkok. Maka konsisten, konsekuen itu termasuk hal penting. Termasuk ketika bunda, ayah ditegur sama anak. Loh ayah kok makanya nggak berdoa dulu? Tidak usah ngeles mengatakan, sudah nak, di dalam hati. Yang di dalam hati itu tidak bisa dijadikan untuk mendidik. Kalau anak menegur, katakan saja, oh iya ya nak, ya lupa melafalkan. Yuk berdoa bareng yuk. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Misalnya begitu. Itu lebih baik daripada ngeles. Udah kok tadi di dalam hati. Ini untuk menjadi teladan, untuk menjadi pendidikan, untuk konsekuen, untuk konsisten.
Demikian pula ketika melakukan sesuatu yang pernah kita bilang itu tidak baik, lalu kita lakukan. Bunda kok ngambil barang pakai kaki? Iya, lupa, astagfirullahaladzim. Kemudian diulang. Tidak perlu mengatakan, nggak apa-apa kalau udah gede, kamu kan masih kecil. Ini akan membuat dia tidak belajar, membuat dia tidak konsisten. Dan menjadi contoh itu juga penting karena apa yang dipandang anak-anak kita itu memandang kita sebagai orang yang baik. Maka semua yang kita lakukan adalah baik bagi dia. Dan yang tidak kita lakukan adalah tidak baik. Contoh, nak baca Quran dong nak. Enggak, kenapa kok enggak mau? Enggak baik baca Quran. Loh kok enggak baik? Ya baik. Enggak, ayahku aja yang orang baik enggak pernah. Kalau ayahku enggak pernah, berarti tidak baik. Sesimpel itu. Nak, jangan ambil barang pakai kaki dong nak. Enggak sopan. Ini sopan. Kok bisa? Bundaku sering. Karena bundaku orang baik, maka apa yang dilakukan bundaku adalah baik. Sesederhana itu. Anak kita berpikir, maka ketika anak-anak itu ada di rumah kita, anak-anak itu belajar dari kita, maka mari berusaha untuk selalu menjadi contoh yang baik untuk mereka. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.